Sekarang halaman 40. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Poin yang keenam. Syekh Abu Usman berkata, para ashabul hadis bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, kitabnya, dan firman serta wahyu yang diturunkannya. Bukan makhluk. Dia firmannya, kalamullah, bukan makhluk. Sebelum dilanjut, ini sebenarnya mudah untuk memahaminya. Kita disuruh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Bukan kepada Allah, tapi kalimat-kalimat Allah. Apa yang Nabi ajarkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Loh, kok disuruh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah? Padahal berlindungan kepada Allah. Menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk. Kalau kalimat Allah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajari kita berlindung dengan kalimat Allah. Baik ya. Jadi ditegaskan dia kalamullah, firman Allah yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk. Lanjut. Barang siapa yang menyatakan dan berkeyakinan bahwa ia adalah makhluk, maka ia kafir menurut pandangan mereka. Mereka kembali kepada siapa? Ashabul hadis. Kembali kepada ashabul hadis. Oh, ditambah. Biar sampai jam 8. Biar nggak jatuh. Biar nggak jatuh. Udah lanjut. Al-Quran yang merupakan wahyu dan kalamullah itu adalah yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Loh, Allah bahasanya bahasa Arab. Ya, ini pertanyaan yang keliru. Bahasa siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian Allah menghendaki Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menghendaki dengan bahasa Arab. Masa sih Allah bahasanya bahasa Arab? Sama kayak orang Arab. Lah bahasa yang diciptakan Allah. Allah menghendaki berbicara yang berbicaranya itu kalamnya itu merupakan pedoman bagi manusia di akhir zaman dengan bahasa Arab. Untuk orang-orang yang berilmu sebagai peringatan sekaligus kabar gembira seperti yang difirmankan oleh Allah yang Maha Perkasa. Jadi pernyataan Allah sendiri bahwasanya Al-Quran kalamnya itu dengan bahasa Arab. Kita baca surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Siapa? Malaikat Jibril, nama lainnya Ar-Ruhul Amin.
ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkannya kemana? Ke dalam hatimu. Hati siapa? Nabi Muhammad SAW, biar menjadi salah seorang dari antara orang yang beri peringatan. Terus yang berikutnya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Ada orang yang sangat terkenal sekali yang dinobatkan dengan sebutan guru bangsa. Dia dengan filsafatnya mengatakan Islam ini ajaran perpaduan antara Arab dan Yunani. Jadi perpaduan, jadi sudah pencangkokan antara ajaran Arab dan Yunani, kurang lebihnya begitu. Tuh lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Insan gimana? Ada kata kafuro gimana? Gimana? Ada kata kafuro. Nah, itu kapur barus, kafuro. Itu bukan bahasa Arab. Jadi ini menunjukkan perpaduan antara Arab dan Yunani. Jadi ajaran cangkokan, Allahu Akbar, ajaran cangkokan. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu ngadopsi sana, ngadopsi sini, ngadopsi sana, ngadopsi sini, baru dicangkok gitu ya. Dicangkok jadilah Islam. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi yang kemudian dia kan dicangkok hatinya. Ya, bisa jadi karena balasan dari Allah Azza wa Jalla, dicangkok hatinya. Kita lanjut. Al-Quran adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran sendiri. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nah, ini poin penting. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalamullah ini diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka ada pada kita, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sehingga yang ada pada kita, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat, itulah kalamullah. Nabi diperintahkan agar menyampaikannya kepada kita. Ya Rasul, balligh, sampaikan. Kita lanjut. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, atamna'uni an uballigha kalamullah. Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Jadi yang Nabi bacakan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalamullah. Nabi sendiri yang menyebut itu kalamullah. Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Yang mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Apa kalian menghalangiku? Nah, jadi yang ada di hadapan kita itu kalamullah. Sebelum dilanjut, saya masih ingat penjelasannya Syekh Khalid Al-Musyaiki ketika ngaji kitab ini. Jadi kita pernah ngaji kitab ini dengan Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiki. Beliau murid seniornya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Apa yang kamu baca dengan suaramu makhluk. Dan apa yang ditulis di atas kertas, kertasnya makhluk. Yang untuk menulis tinta, tintanya makhluk. Tapi apa yang dibaca dengan suaramu
apa yang ditulis di atas kertas dan dengan pena, dengan tinta, itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Loh ini kan suara, iya suaranya Pak Yasin makhluk. Oh ini kertas, Al-Quran ada di atas kertas, kertasnya makhluk. Loh tinta, iya tinta itu tulisnya makhluk. Tapi apa yang dibaca dengan suara, yang ditulis di atas kertas, yang untuk menulisnya tinta, itu bukan makhluk. Kita lanjut. Al-Quran itulah yang dipelihara, dihafal di dalam hati, dibaca oleh lidah, dan ditulis dalam mushaf. Ditulis dalam mushaf-mushaf. Bagaimanapun caranya ia dibaca oleh seorang qari, dilafazkan oleh seseorang, dihafal oleh seorang hafiz, ataupun dibaca di tempat manapun ia dibaca, atau ditulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin, atau buku-buku anak kecil, dan lain-lain, semuanya itu adalah kalamullah azza wa jalla. Dan ia adalah Al-Quran itu sendiri. Dan bukan makhluk. Barang siapa beranggapan bahwa ia makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Kita lanjut poin 7. Syekh Abu Usman berkata, aku mendengar guruku Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah berkata, aku telah mendengar Al-Imam Abul Walid Hasan bin Muhammad berkata, aku mendengar Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah berkata, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima syahadatnya, tidak wajib dijenguk apabila ia sakit, tidak disolatkan apabila mati, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ia harus dipaksa bertobat. Kalau tidak mau, harus dipenggal lehernya. Karena kafir, murtad. Jadi menjadi murtad. Hukuman orang murtad itu apa? Dibunuh. Jadi orang meyakini Al-Quran makhluk, harus bertobat, disuruh dia bertobat. Kalau nggak mau, penggal lehernya, karena murtad. Yang kedelapan, Syekh Abu Usman berkata, sebelum dilanjut, yang ketujuh itu, Abu Usman mengatakan, saya mendengar dari guruku, dia berkata dari guruku, dia berkata dari guruku, dia berkata dari, dan seterusnya, ini yang namanya sanad. Jadi, al-Islamu huwa sanad. Laula sanad laqala man sya'a ma sya'a. Ini ucapannya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, ulamanya tabi'ut tabi'in. Islam adalah periwayatan, sanad. Kalau tidak ada periwayatan, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa saja. Karena Islam adalah sanad, periwayatan, maka apapun yang ngawur terdeteksi. Oh ini nggak ada sanadnya. Oh ini nggak ada sanadnya, ini ada periwayatannya. Dan sanad-sanad itu juga sangat ketat sekali. Harus bersambung. Kalau tidak bersambung menjadi dhaif, nggak boleh dijadikan dalil. Harus bersambung. Setiap generasinya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada sanad, wah hancur agama Islam. Nanti ada orang datang, kaum muslimin, makan kutuk haram ya, jangan makan kutuk, kasihkan saja, karena untuk saya halal gitu ya. Ya, karena gak ada sanad. Kalau ada sanad, benar gak itu? Akan begitu. Dulu ada anak muda datang ke sini, dia biasanya kalau teman-temannya sudah buka puasa, dia masih mojok begini. Pak Sudar mungkin lihat, mana Pak Sudar? Pak Sudar mungkin lihat anak muda itu. Lihat ya, ya lihat.
Dia ngajak-ngajak makan kutuk itu haram. Loh, gimana haram? Haram itu kutuk. Oh, yes, biarin, dia bilang haram, biarin. Gak ada dalilnya. Kemudian ternyata di kemudian hari eh, diketahui bahwasanya dia adalah Syiah. Nah, kalau buka puasa di sini, dia ngajak anak-anak mahasiswa diskusi dan seterusnya ngawur. Sebagian mahasiswa masih sangat dasar, ya terbawa sama logika-logika dia. Yang sebagian mahasiswa senior sudah banyak ngaji, dipatahkan, jadi ribut terus. Suruh pergi, suruh pergi. Saya sudah deketin dia baik-baik, tak kasih baju, termasuk saya punya sepatu, tak kasih sepatu. Kamu ngaji yang benar gitu ya. Nggak mau ya sudah. Bajunya dibawa, sepatunya dibawa. Nah, tapi nggak mau ngaji. Kita lanjut. Yang kedelapan, Syekh Abu Usman berkata, adapun soal melafadzkan Al-Quran, Syekh Abu Bakar Al-Ismail Al-Jurjani menyebutkan dalam risalah yang ia susun untuk penduduk Thailand. Beliau mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang beranggapan bahwa lafal yang diucapkannya tatkala membaca Al-Quran adalah makhluk, sementara yang dikehendakinya adalah Al-Quran itu sendiri, maka berarti dia telah membuat pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi maksudnya dia membaca Al-Quran, wah ini makhluk ini. Ya kalau suaranya iya. Tapi kalau dia memaksudkan yang dibaca makhluk, ya berarti dia telah mengatakan Al-Quran makhluk, yang murtad hukumnya. 9. Ibnu Mahdi At-Tabari menyebutkan dalam bukunya Al-I'tiqad yang beliau susun untuk penduduk negerinya, bahwasanya madhab ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, wahyu yang diturunkan olehnya, perintah dan larangannya, bukannya makhluk. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia adalah makhluk, maka dirinya telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Bahwa Al-Quran adalah yang terpelihara dalam dada-dada kami, dibaca oleh lidah-lidah kami, dan ditulis dalam mushaf-mushaf kami. Ia adalah kalamullah yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan. Barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dilafalkan atau pelafalnya terhadap Al-Quran itu makhluk, atau pelafalannya terhadap Al-Quran itu makhluk, maka dia bodoh, sesat, dan kufur kepada Allah yang Maha Agung. Demikian penuturan Ibnu Mahdi At-Tabari. Sekarang yang ke-10. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Usman berkata, aku menyebutkan pasal pembahasan ini secara khusus dengan semata-mata menyadurnya dari Ibnu Mahdi, didasari prasangka baik saya terhadap dirinya, bahwa beliau memang mengikuti jejak ulama salaf alias ashabul hadis dalam apa yang beliau paparkan. Meski beliau amat mendalami ilmu kalam, banyak menyusun buku-buku dalam ilmu itu, dan dikenal kepiawaian dan keunggulannya di kalangan para ahli ilmu tersebut. Jadi penyusun kitab mengatakan Ibnu Mahdi At-Tabari yang dinukil statementnya, apa statementnya? Yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah sesat, bodoh. Saya nukil ucapan beliau karena saya berprasangka baik kepada beliau. Beliau ini dikenal ulama ahli kalam. Tetapi di dalam hal ini beliau menyatakan ini yang sesuai dengan ahli sunnah. Maksudnya begitu. Nah, yang ke-11. Dia sangat piawai dalam ilmu kalam. Maksudnya dia sangat piawai dalam ilmu kalam. Dan dikenal luar biasa dalam ilmu kalam. Tetapi ketika berbicara tentang kalamullah, tentang Al-Quran, dia mengatakan kalamullah.
Maka saya nukil. Yang 11, Syekh berkata, Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah ta'ala telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, aku membaca tulisan Abu Amru yang dikatakan kepadanya. Beliau berkata, saya mendengar Abu Usman bin Sa'id bin Ashkab As-Sasi berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ishaq bin Ibrahim di Naisabur tentang melafalkan Al-Quran. Maka beliau berkata, tidak layak lagi diperdebatkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi dia statementnya singkat, tidak layak lagi diperdebatkan. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, tidak layak lagi diperdebatkan. Artinya sudah tutup, sudah jelas itu kalamullah, bukan makhluk, nggak usah ada perdebatan. Imam Ahmad berhadapan dengan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan mereka menggunakan kekuatan kerajaan atau kekuatan kekuasaan. Kemudian Imam Ahmad disiksa. Imam Ahmad hidup di 4 zaman khalifah. 3 khalifah yang pertama semuanya menyiksa Imam Ahmad. Dan menyiksanya bukan sekedar disuruh push up, tetapi disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat sekali, sampai ada ungkapan kalau pukulan yang dikenakan kepada Imam Ahmad dikenakan kepada onta itu mati. Artinya ungkapan yang menunjukkan kerasnya siksaan yang ditimpakan kepada Imam Ahmad. Sampai ada orang yang memberi nasihat. Udahlah, pura-pura ngaku kan boleh sih. Dalam Islam itu pura-pura demi keselamatan boleh. Bilang iya gitu. Yang penting hati mengingkari. Imam Ahmad nggak mau. Imam Ahmad tidak mau. Padahal boleh. Kenapa tidak mau? Kalau saya mengatakan iya Al-Quran makhluk, hati mengingkari, saya selamat. Tetapi kaum muslimin di dunia, di mana mereka menyandarkan pemahaman agama kepada saya, dia tidak tahu kalau saya pura-pura. Akhirnya mereka mengambil apa yang saya katakan Al-Quran makhluk. Padahal saya pura-pura akan begitu, biar selamat. Makanya Imam Ahmad memilih disiksa karena itu yang maslahat. Ya kalau tidak terkait dengan umat, hanya pribadi-pribadi, ya pura-pura. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa harus ngata-ngatain tentang Allah, harus ngata-ngatain tentang Nabi SAW, seburuk-buruk yang harus dikata-katain. Loh gimana? Saya ngata-ngatain tentang Nabi. Tetapi terus disiksa. Akhirnya dia mau ngata-ngatain, baru siksanya dilepas. Tapi dia nangis sehebat-hebatnya, takut-takutnya, lari menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah gimana? Apakah aku kafir? Aku disuruh ngata-ngatain tentang engkau dengan keburukan-keburukan. Maka turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tenang dengan imanan, itu nggak mengapa. Jadi boleh. Tapi kan dia terkait dengan dirinya. Imam Ahmad terkait dengan umat. Kalau dia sekedar untuk selamat dirinya bisa, tapi umat nanti tersesatkan. Maka beliau rela disiksa meskipun 3 zaman khalifah. Sekarang yang 12 ya. Yang 12. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis berkenaan dengan persoalan ini. Beliau berkata, adapun soal ucapan yang dilafalkan seorang hamba tatkala membaca Al-Quran,
tidak ada satupun athar yang kami temukan dari seorang sahabat manapun, tabi'in, yang berbicara soal itu, kecuali yang dinukil dari seorang yang ucapannya itu dianggap cukup dan sempurna. Siapa yang mengikutinya niscaya mendapat hidayah dan bimbingan, di mana ucapan beliau itu setara dengan ucapan para imam terdahulu. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi berbicara kepadaku. Beliau berkata, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hambal berkata, orang yang menganggap makhluk lafal Al-Quran adalah Jahmiyah. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Penyusun kitab di sini intinya menegaskan cukuplah dengan ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi madhab yang empat yang sangat populer, yang masih terus dipelajari sampai sekarang kan madhab empat. Madhab sebenarnya kan banyak sekali. Thawri, Auza'i, dan yang lainnya. Sebenarnya ada madhab-madhab tersendiri. Madhab itu kan metodologi di dalam memahami suatu athar, namanya madhab. Jadi masing-masing memiliki cara-cara tersendiri. Tapi yang sangat populer kan empat madhab. Nah salah satu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, yang mengatakan Al-Quran makhluk itu Jahmiyah. Memang Imam Ahmad berhadapan dengan orang-orang Jahmiyah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah Jahmiyah. Dan Imam Ahmad membawakan ayat, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini kan surat At-Taubah yang paling bawah itu. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik datang kepada kamu minta perlindungan, lindungi dia biar dia mendengarkan kalam Allah. Jadi begini, Nabi dengan para sahabat, komunitas kaum muslimin, ada orang musyrik datang minta dilindungi. Apa kata Allah? Lindungi dia, biarkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Biar apa? Biar mendengarkan kalam Allah. Apa maksudnya biar mendengarkan kalam Allah? Maksudnya apa? Dia dibiarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dilindungi, biarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, biar mendengarkan kalam Allah. Jadi maksud kalam Allah apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalam Allah. Ini dibangun oleh Imam Ahmad. Jadi itu Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bagaimana Al-Quran dikatakan makhluk? Dia kalam Allah. Allah sendiri yang mengatakan fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Lindungi dia, biarkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, biar mendengarkan kalam Allah. Yang dimaksud biar mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Allah bersifat bicara, Allah bersifat berucap. Sebagaimana Allah bersifat ilmu, sebagaimana Allah bersifat kuasa, sebagaimana Allah bersifat kuat, sebagaimana Allah bersifat mendengar, sebagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Allah Azza wa Jalla ada zat, ada sifat. Allah Azza wa Jalla ada zat, ada sifat. Allah Azza wa Jalla Maha Agung, Maha Besar, itu zat. Allah Azza wa Jalla mencintai, meridhoi, itu perbuatan. Jadi ada zat, ada perbuatan. Sifat ada dua macam, sifat dzati dan sifat fi'li. Saya salah sebut tadi. Allah Azza wa Jalla sifatnya ada dua, dzati dan fi'li.
Terbagi menjadi dua. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Zat, fi'linya, perbuatannya. Allah mengabulkan, Allah menolak, Allah apalagi menolong, Allah melindungi, Allah berfirman. Berfirman termasuk fi'li. Berfirman itu zati dan fi'li. Akan kita baca akan datang insyaallah. Allah berfirman itu sifat Allah secara zat dan sifat Allah secara fi'li. Allah berfirman itu sifat Allah secara zat dan sifat Allah secara fi'li. Tapi insya Allah kita bacakan yang akan datang. Insya Allah ini saja sampai poin nomor 12. Ya, dikasih tanda. Semoga bisa menghataman kitab ini. Kita yakin sebagian antum sudah banyak mempelajari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang bersambung sampai kepada sahabat dan sahabat kabilah dari Nabi. Tetapi kita pengen melihat pemaparan Syekhul Islam sekitar tahun 300 Hijriah yang beliau ambil dari pemahaman ashabul hadis, para ahli hadis, sehingga lebih menguatkan kita lagi. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, mungkin suara dan yang lainnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.